Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan ini, tidak begitu saja Nabi Ibrahim itu langsung diangkat jadi Khalilullah. Ada mekanisme tertentu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya lulus ujian nih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan oleh Allah keistimewaan sampai diangkat jadi imam itu lantaran lulus ujian. Jadi ini kan menandakan ke kita nih bahwa annal ata' ar-rabbaniyah takunu ba'da at-taqalli 'anil ighyari wal bil ikhtibar. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi ketika kita ini mengerjakan berbagai macam-macam ujian baru dikasih. Allah akan kasih kita ini keistimewaan kalau lulus ujian itu. Tidak ujung-ujung kita ini langsung istimewa hidup tuh. Kita ini kadang-kadang melihat orang itu setelah suksesnya ya, gitu, tanpa melihat prosesnya. Padahal prosesnya ini orang tuh bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Prosesnya pengen menjadi sukses itu. Tapi itu ya, memang keduniawian itu begitu. Yang ditonjolkan oleh setan itu biasanya kesuksesannya. Sama halnya dengan orang di pondok dengan di sekolah. Itu biasanya yang ditonjolkan itu keistimewaan dan kesuksesan orang yang sudah sekolah. Tidak ditinjau dari segi bawahannya. Tapi kalau orang yang di pondok itu biasanya ditampakkan itu kesusahannya. Susah pondok itu. Apain itu pondok? Apa ada yang istimewa? Tidak dilihat kesuksesannya. Dilihat itu perjalanannya kadang-kadang. Nah ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu. Ujian yang diberikan oleh Allah, coba lihat. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Maksudnya kalimat itu perintahan dan sekaligus larangan. Larangan-larangan dan perintahan-perintahan diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimat ibtala, kalau dilihat dari segi pemaknaan asal, ibtala itu adalah imtihan. Imtihanu bisyai'in, artinya melatih sesuatu untuk mendohirkan atau mengetahui benarnya itu orang atau bohongnya itu orang. Itu disebut ibtala. Tapi kan masa Allah nggak tahu, masa nguji-nguji begitu? Apakah Allah nggak tahu gitu? Maksudnya itu bukan menguji kalau Allah tuh merintah sebetulnya. Tadi dibahasakan dengan ibtala, seolah-olah latihan. Kalau Allah nggak perlu melatih, tahu sendiri. Dan itu bisa kemungkinan keluar dua. Kalau orang yang diuji itu bisa keluar dua. Bisa yang diuji itu keluarnya benarnya, bisa jadi keluarnya adalah bohongnya. Sebagaimana yang terjadi kepada dua makhluk Allah kan. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, keluarlah kejujurannya. Keluarlah betul-betul keimanannya. Tapi ketika iblis diuji oleh Allah, keluarlah bohongnya. Keluarlah egonya, bahkan keluarlah kesombongannya.
Jadi itulah pentingnya ujian. Samanya dengan sekolah dah. Yang pinter apa enggak kan kelihatan dari ujian itu. Begitu beres ujian kelihatan tuh. Mana yang pintar, mana yang on gitu. Itu kan untuk menguji tuh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang daripada kalimat ini beda-beda. Para mufassirin itu menyebutkan. Bahkan ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu diujinya itu 30 hal hukum syariat, yang mana hukum syariat itu jadi syariat Nabi kita. 30 perintahan. Tapi tidak semuanya kita babarkan ya. Tinggal lihat aja nanti. Salah satunya kan ada 10 perintahan di dalam surat Al-Baqarah 112 di situ lihat. Kemudian ada lagi 10 lagi diperintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ada lagi 9 ayat, 9 perintahan ada di dalam surat Al-Mu'minun dari mulai 1 sampai 10. Kemudian ada lagi di dalam surat perintahan itu di dalam surat Al-Ma'arij 1 ayat. Itu adalah 30 perintahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang jadi syariat Nabi kita. Bahkan yang paling sering dipakai oleh kita. Yang paling sering nih dipakai. Di antaranya kan ada manasik haji. Manasik haji itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ujian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Manasik haji. Ada madmadoh, masukkan air ke hidung, kumur-kumur. Kumur-kumur itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya. Terus intinsyak, masukkan air ke hidung. Kemudian disiwak. Siwak itu Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya. Mana lagi? Qastus syarib, gunting kumis, bersihkan kumis. Sunnah. Tapi bukan berarti harus, bukan nggak boleh ituin kumis. Silakan aja. Tapi digunting maksudnya, dirapihkan. Jangan merongos sana sini no. Oh, ketika minum tuh, ke bawah. Qastus syarib disebutnya. Digunting, rapihkan. Wa farqur ra'si, kemudian membelah rambut. Ini sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam tuh asalnya tuh. Makanya Nabi pun juga ikut kan, sama dengan kita. Wa qalamul azbar, gunting kuku, stik kuku itu. Kemudian warnati fil abta, nyabutin ketik, itu beda. Wahal kul'anah, mencukur bulu kempung. Bulu apa namanya? Kalau ini gini, kalau ini gini. So, kalau ini cabut, apa enggak teriak tuh? Ini dicabut. Gak tahu ini sunnahnya dicabut gitu ya, nggak dikerok atau digunting gitu. Memang sunnahnya dicabut sebetulnya, tapi kan aduh lumayan juga tuh dicabut itu. Kemudian ada lagi di khitan, itu adalah perintahan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintahan di khitan itu ketika umur sudah 80. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun. Berarti setengah. Jadi kalau kita ini umur berapa kalau 60 berarti? 80 tahun baru disuruh dihitan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak nengok kanan kiri lagi. Ketika Jibril datang menyuruh, ya Ibrahim, Allah nyuruh hitan kepada engkau. Hitan? Iya. Dengan apa? Pakai pisau. Mana pisaunya? Ambil dulu ya, dia ambil berangkat. Jibril berangkat ke surga bawa pisau dengan air jam-jam. Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat ke dapur ambil kampak, ceger aja sendiri. Begitu datang Jibril bawa pisau tuh, sudah Jibril, sudah. Lebih cepat perintahan itu dilaksanakan oleh beliau dari Bang Jibril. Kemudian istinja. Istinja ini pun juga
ini adalah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi istinjanya khusus pakai air. Kalau kita istinja bisa dua kan, bisa pakai batu, bisa dengan air. Keistimewaan kita tuh khususiyat untuk kita salah satunya adalah bisa istinja pakai batu, sesuai dengan yang diterangkan dalam hukum fikih. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa dibilang orang yang pertama itu dalam urusan ini tuh. Seperti di Hitan, orang yang pertama di Hitan Nabi Ibrahim. Orang kita disuruh bersihkan kumis itu kan, merapikan kumis. Nabi Ibrahim awalan itu. Pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam menggunting kuku, Nabi Ibrahim awalan. Berarti orang terdahulu panjang-panjang kukunya ya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam tuh. Bahkan orang yang pertama ada uban pun juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikeluarkan ubannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu nanya, "Ya Rabb, ma hadza?" Apa ini? Kata Allah, "Hadza wiqar." Ini wiqar. Wiqar itu kehormatan. Ini kehormatan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Rabb, zidni wiqaran." Tambahi ya Allah. Tambahi gitu. Ketika melihat ubannya itu disebutkan oleh Allah, ini wikor adalah kehormatan. Nabi Ibrahim minta ditambahi. Beda dengan kita. Begitu 5 muncul, aduh, langsung cabuti. Padahal kehormatan itu ciri Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memperhatikan kita. Nah, disorotinya kita, nah kata Allah, baru 3, 4, 5, 10, 20 mulai tampak sudah. Apalagi sudah semuaan. Allah sayang betul itu, siap-siap aja. Benar. Itu cara Allah. Cara Allah ngingetin kita supaya kita ini cepat-cepatlah balik ke kami, kata Allah. Makanya kan di dalam Quran setiap hari kita pakai, bahkan dengar tuh, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang ketiga itu ilahin nas. Kalimat an-nas disandarkan dengan ilahi. Itu menunjukkan isyarat bahwa orang ilahin nas itu sudah fase ketiga. Fase suha, fase suyuh. Kalau sudah tuha mau kemana? Pasti balik tuh ilahi. Makanya kalimat ilahin nas itu ilahin nas. Berarti manusia itu tinggal sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi. Tinggal umumin aja. Tanda itu ya, wiqarun. Nabi Ibrahim melihat itu senangnya bukan main. Nabi Ibrahim itu hadza wiqar, oh ini kehormatan. Oh kata Nabi Ibrahim, zidni ya Allah wiqarun, tambahi banyak-banyak. Makanya kan tidak boleh disemir kan, ketika sudah putih gak usah disemir. Semirnya semir apa dulu? Semir hitam. Kalau semir hitam itu kan identik dengan muda kembali. Ini sudah tuha, mau muda lagi kada mungkin. Kalau sudah begitu tuh ya wis, bismillah aja. Tapi kalau mau dipikoknya yang kuning, yang merah, monggo itu. Tapi apa dulu tujuannya? Kalau cuman memikat janda sebelah ya jangan. Apa dulu tujuannya? Dan itu pun juga pikok hitam pun tidak boleh kalau memang tidak ada tujuan. Tapi kalau tujuan dalam perang boleh. Misalkan ini pasukan tuha-tuha semuaan, sementara di sana muda-muda, supaya kelihatan ini gagah-gagah, pikok semua anak. Wah, biar hitam kelihatan nanti sama intelnya. Wih, ini pasukannya bang, gagah-gagah, muda-muda. Padahal sudah tua-tua. Itu mengkecok gitu, mengkecok. Karena kan perang itu tipuan, jadi harus ditipu juga gitu. Nah ini semuaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk manasikul haji itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa manasik haji ini paling beratnya adalah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam itu kan. Tapi Nabi Ibrahim semuaan diterima. Fa'atammahunna. Bahkan dikerjakan dengan sempurna semuaan.
Nah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyempurnakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mengedepankan perintahan Allah daripada yang lain Nabi Ibrahim itu. Maka ketika itu Allah berkata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini penghormatannya. Kata Allah, inni ja'iluka, sungguhnya aku akan menjadikan engkau ya Ibrahim lin-nasi imama, bagi manusia itu imama. Imam itu adalah yang dimaksudkan quwwatu fiddin, artinya anutan dalam agama. Makanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan seperti ini, kuatan atau anutan dalam agama itu nginduk kepada Nabi Ibrahim. Baik itu agama yang dibawa oleh Yahudi atau Nasara, bahkan Nabi kita pun Nabi Muhammad SAW ngikutnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang sudah dijadikan anutan agama. Jadi agama setelahnya itu nginduk kepada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ketauhidannya sudah jelas. Hukum syariatnya pun juga kadang-kadang sama gitu, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika datangnya ayat ini tuh, ini sekaligus menjadikan dalil ya untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita ini disudutkan oleh mereka Bani Israel yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, Rasulullah itu kadang-kadang disudutkannya begitu. Coba tengok kata beliau itu. Apakah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama dengan apa yang aku hadirkan kepada kalian? Ataukah beda? Dan itu kan menunjukkan bahwa persamaan di dalam apa yang disebutkan oleh mereka. Mereka sering mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sering menyebut-nyebut nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara begitu Nabi hadir, hukum syariat dihadirkan, mereka tidak percaya. Makanya Rasulullah sering berkata kepada mereka itu, unzuru, coba tengok, baik kepada Yahudi, Nasara atau musyrikin, suka disebutkan begitu. Unzuru taklifal lati kallafa biha Ibrahim, hal hiya muwafiqatun aw mukhalafatun. Kata Nabi, coba lihat, tengok perintahan yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah sama dengan yang aku perintahkan kepada kalian atau tidak? Itu suka digitukan gitu. Sama sebetulnya apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang quwwatu fiddin, anutan dalam agama diharuskan nginduk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan jadikan engkau sebagai pimpinan dalam agama. Nabi Ibrahim menginginkan lain. Qala, kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, ya Rabb, bukan aku saja, wa min dzurriyyati, dzurriyyahku juga ya Allah. Itu. Allah angkatkan Nabi Ibrahim, sementara Nabi Ibrahim pun menginginkan turunannya pun jadi imam juga. Wa min dzurriyyati, turunanku juga ya Allah, anak cucuku juga jadikan imam. Dan itu kan dibuktikan oleh Allah ya, keinginannya. Tapi Allah punya cara lain. Qala, kata Allah, la yanalu ahdi zalimin, tidak akan memperoleh janjiku terhadap orang yang zalim. Artinya turunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kalau dia itu ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam jadi nabi, jadi pemimpin. Tapi kalau dianya itu menyimpang dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan jadi pemimpin. La yanalu ahdi zalimin ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa tidak semuanya turunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjadi pemimpin. Kalau dia zalim, nggak bakalan. La yanalu ahdi zalimin. Allah kan janji akan dijadikan imam, lalu Nabi Ibrahim minta duriyahnya pun jadikan imam. Oke, kata Allah, tapi Allah menginginkan la yanalu ahdi zalimin. Perjanjian itu tidak akan terkena kepada orang yang zalim. Artinya yang menyimpang dari aturan Allah nggak bakalan jadi pemimpin. Dan itu mengisyaratkan juga tidak mungkin juga semua akan jadi pemimpin kan. Makanya disebutnya wa min dzurriyyati. Min itu kan min litab'id, artinya sebagian. Jadi wa min dzurriyyati itu sebagian dari dzurriyyahku. Berarti memberikan kinayah bahwa di dzurriyyahnya Nabi Ibrahim akan ada yang keluar tidak jadi pemimpin.
Itu salah satunya adalah yang durhaka dari Bani Israel tuh. Kan Bani Israel ini kan turunannya aja. Kalau dilihat dari silsilahnya itu, Nabi Ishak alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Ternyata mereka zalim gitu, tidak mau menuruti dengan apa yang dikatakan Allah, sehingga tidak dijadikan pemimpin oleh Allah. Kemudian وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. Kemudian وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, dan ingatlah ketika kami jadikan al-baita, Ka'bah maksudnya, Baitullah, masabatan linnas, tempat kumpulnya manusia, wa amna, dan tempat yang paling aman. Ini kisahnya Baitullah sudah berdiri nih, karena nanti di depan ada Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk mendirikan Baitullah. Tapi kalau di dalam ayat ini ceritanya ini sudah berdiri ini Baitullahnya. Kan Baitullah itu ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam tuh rata, masih rata itu. Karena waktu zaman banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam itu disapu habis, termasuk Ka'bah. Cuman pondasinya masih ada. Makanya ini kisahnya sudah jadi nih, sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah jadikan Baitullah itu sebagai tempat berkumpulnya manusia, muraji'an yasubuna ilaihi min kulli janib. Itu tempat kembalinya seluruh manusia dari segala jihad. Itu dijadikan oleh Allah memang Baitullah. Jadi magnet dunia Baitullah. Sebetulnya kalau dilihat dari segi, bukan hanya mukmin saja sebetulnya, kafir pun juga berjihad ke situ. Buktinya ya wis, lihat sendiri mereka berbondong-bondong ke Timur Tengah. Tapi bukan karena Baitullahnya kadang-kadang, apalagi sekarang ini. Dan kita juga sama, dijadikan oleh Allah itu masabatan linnas, tempat kumpulnya manusia dari berbagai jihad, utara, selatan, barat, timur, semuaan kumpul ke situ kan. Apalagi kalau musim haji. Lalu yang kedua, wa amna, Allah jadikan tempat yang aman. Maksudnya tempat yang aman ini, pertama, Baitullah itu atau tanah haram itu Allah sudah memberikan pengamanan di dalamnya. Tidak ada yang menyerang, tidak ada kerusuhan. Daerah haram. Lain halnya kalau di luar haram. Daerah haram itu kan dijamin oleh Allah. Sampai terakhirnya itu kan Raja Abraha ya, yang mau menghancurkan Ka'bah memakai pasukan gajah itu, sebelum masuk kota haram aja sudah habis duluan. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga itu negara. Allah jaga sekitaran haram itu. Karena memang wa amna itu bukan hanya di saat baginda Nabi hadir saja atau sampai saat ini. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu itu. Dari mulai pertama kali Nabiullah Adam alaihissalam di situ pun itu sudah diberikan keamanan. Sudah diberikan jaminan. Bahkan dalam tarikh itu ketika Dajjal muncul pun kan, yang selamat daerah yang tidak terinjak Dajjal itu kan dua, hanya Haram dengan Madinah. Selainnya wah keinjak bang, apalagi ke Samarinda tuh diacak-acak kayaknya Samarinda nih. Itu Dajjal, itu Dajjal aslinya bang. Kalau sekarang adakah? Belum sebetulnya. Kalau sekarang itu mutanajjal. Mutanajjal itu orang-orang mirip Dajjal, tapi kelakuannya sama baik. Gitu. Mutanajjal itu. Bahkan kata keterangan itu, salah satu dari pengiring Dajjal itu banyak tukang nyanyi. Makanya pantas sekarang ini banyak kontes-kontestan gitu ya, penyanyi-nyanyian gitu. Karena memang pengiring-pengiring Dajjal itu nanti artis-artis
Wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik. Itu wa'amna. Terus pembunuhan di sekitaran haram tidak diperkenankan bunuh. Bahkan binatangnya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu. Bahkan rumputnya pun tidak boleh dicabut. Kalau memang kita lagi ihram, tidak boleh diganggu pokoknya apa yang ada di situ. Bahkan dulu itu di dalam nikah itu ada yang pernah membunuh bapaknya, lalu lari itu. Setelah lari ketemulah orang itu. Ternyata pas ketemu itu pas di sekitaran haram di situ lagi tawaf. Ketemu oleh anaknya itu yang membunuh bapaknya itu, tidak dibalas itu. Dibiarkan aja dulu. Saking menghormatinya tanah haram itu. Lain halnya kalau untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah itu boleh-boleh aja. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Demi ini negeri itu. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau berdiam di situ. Anta hillun bihadzal balad itu membuktikan bahwa kehalalan Masjidil Haram untuk Nabi boleh-boleh saja. Apa yang diinginkan oleh Nabi di situ, monggo. Termasuk bila perlu memenggal orang itu bisa kalau untuk Nabi. Kalau kita tidak. Wa anta hillun bihadzal balad. Qala la yanalu ahdi zalimin. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah oleh kalian, siapa nih maksudnya? Ayyuhan nas, wahai manusia. Oh, kita semua. Wahai manusia, kata Allah, jadikanlah min maqami Ibrahim, sebagian dari maqam Ibrahim, musalla, tempat salat. Nah, kita sendiri tidak tahu dah. Tempat yang dimaksudkan musalla ini apa? Yaitu dari belakangnya tempat batu yang pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di belakangnya dijadikan oleh Allah itu supaya tempat sholat. Kalau sekarang ini sering dipakai untuk sholat ba'da tawaf ya. Setelah kita selesai melaksanakan tawaf kudum, ifadah atau tawaf wada, lalu disunnahkan sholat di percis di makom Ibrahim itu. Kalau bisa di belakangnya, kalau memang tidak bisa di pinggir. Kalau enggak bisa, semuaan misalkan penuh di situ, ya wis di mana saja asal koridor haram saja. Setelah tawaf itu. Kangen ya, pengen umroh. Mudah-mudahan kita pada tahan bang, punya duit semua. Umroh yuk bareng-bareng yuk. Ya umroh bareng-bareng nah. Sekarang ini umroh sekarang nih 37 juta. Karena karantina dulu bang. Dari sini karantina Jakarta. Habis ke sana turun di Jeddah atau di Madinah karantina seminggu. Habis itu baru umroh. Habis dari sana sebelum ke sini karantina dulu. Balik lagi ke sini semingguan lagi karantina. Jadi kebanyakan di jalan sekarang. Nah, jadi ongkosnya banyak di jalan. Karantina lagi. Sabar aja bang. Jadikanlah tempat sholat di situ ya, sholat tawaf kah atau sehabis sholat tawaf apa gitu kan? Silakan sholat. Memang Allah berikan kesempatan di situ. Jadi tempat yang pernah diinjakan oleh makom Ibrahim itu bukan makam seperti kuburan gitu. Maksudnya makom itu adalah batu yang dulu itu pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi batu yang dimaksudkan itu adalah batu dari surga itu. Batu dari surga yang barengan turun dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu kalau diinjak oleh Nabi Ibrahim tuh naik, turun lagi, turun, kayak eskalator lah. Itu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kan tingginya nggak setinggi Ka'bah itu. Kalau Ka'bah kan berapa? 12 meter. 12 meter. Gitu. Nabi Ibrahim itu kisaran 6 meteran gitu, 6 meteran Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa kan 4 meteran Nabi Musa. Tinggi. Nah, untuk kurangnya itu pakai eskalator tuh, pakai batu, nginjak, naik. Gitu. Tinggal turun lagi gitu. Kita aja tuh. Kalau dulu makam Ibrahim itu nempel sebetulnya dengan pintu Ka'bah kalau dulu itu. Tapi setelah perkembangan zaman karena banyak yang terusik gitu kan kalau ditaruh di situ, jadi akhirnya dipundurkan. Tapi masih lurusan pintu Ka'bah. Masih lurusan pintu Ka'bah. Dipundurkan sedikit.
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim itu, ila Ibrahim wa Ismail, kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, an tahira baiti, untuk membersihkan rumahku, kata Allah. Dari apa yang dimaksudkan itu? Minal ausan, dari patung-patung. Untuk apa tujuannya? Supaya bersih lit-taifin, bagi orang yang tawaf, wal akifin, dan orang yang beriktikaf di situ, bermukim di situ, war ruk'i, dan bagi orang yang ruku, wasjudi, dan orang yang sujud. Pertanyaannya, apakah di dalam di kala Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah ada patung gitu? Kan baru aja kan? Ka'bahnya kan baru dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah sudah perintahkan antahira baiti, untuk membersihkan rumahku. Oh, ternyata ini memberikan isyarat bahwa sekitaran Masjidil Haram Allah sudah tahu bahwa nanti akan dipenuhi dengan patung-patung itu. Jadi Nabi Ibrahim sudah diberikan mandat duluan, karena Allah tahu bahwa nanti akan ada suatu zaman yang mana di sekitaran haram akan penuh dengan patung. Dan itu terbukti, Bani Israel yang bikin. Sampai ada 360 kan di situ. Ketika baginda Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mendakwahkan bahwa Tuhan itu cuma satu. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, Tuhan kami 360, engkau cuma satu. Tuhan kami aja 36 itu tidak bisa apa-apa, apalagi satu. Coba, kan ini membingungkan. Kata mereka, Tuhan kami 360, nggak bisa apa-apain. Tuhan engkau cuma satu, bisanya gimana? Lah ya beda, yang dipatung dengan yang ini lain gitu. Bersihkan, kata Allah, dari patung-patung itu, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, untuk orang yang ruku dan sujud, semuanya bersihkan di situ. Gak boleh ada patung-patung di situ. Itu, dan itu setelah lama Nabi Ibrahim tidak ada, Nabi Ismail tidak ada, ternyata penyimpangan kan terjadi itu. Sehingga di sekitaran haram itu, yang tadinya tawafnya sebagaimana hukum syariat Nabi Ibrahim, diganti kelilingnya iya, tapi mereka pakai telanjang. Kalau dulu tuh Bani Israel itu juga sama tawaf itu. Musim haji rame, tetap masih rame gitu dulu juga. Cuman ritualnya ini yang salah. Harusnya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak, karena di situ ada sekitaran patung itu semuaan banyak. Jadi ketika tawaf itu bukan untuk Allah, tapi untuk patung-patung. Bahkan kadang-kadang cipratan darah, itu darah babi, ada darah. Itu dulu tuh seperti itu. Bahkan telanjang itu, tawafnya itu telanjang-telanjang kalau dulu tuh. Nah, makanya datangnya baginda Rasul, tawafnya tidak dihilangkan, kurbannya tidak dihilangkan, tapi tata caranya yang diganti. Itu. Dan itu cara dakwah. Cara dakwah itu begitu. Yang bertentangan dengan hukum syariat ganti. Kalau yang tidak, biarkan dulu. Macam orang Wali Songo datang ke Indonesia, begitu liatin datang di situ, masyarakatnya ternyata menganut paham yang lain. Selama dia itu tidak bertentangan hukum syariat, dibiarin dulu. Tapi kalau ada yang bertentangan, digantinya, tapi dengan cara yang halus. Sunan Kalijaga itu pinter itu. Sunan Kalijaga itu. Karena memang dari 9 wali itu yang tahu percis adat istiadat Jawa ya Sunan Kalijaga, karena memang orang asli Jawa gitu. Kan dari 9 itu yang aslinya cuma satu kan, Sunan Umar Said kan. Begitu orang di situ senangnya dengan pewayangan, dia bikin pewayangan. Ceritanya pewayangan nggak ada yang dari Islam. Coba tengok, adakah pewayangan cerita Islam? Nggak ada. Pewayangan itu ceritanya dari Hindu, Brahmana, Bratayuda, gitu kan, Ramayana, itu semua cerita itu. Tapi dibikin pewayangan, ceritanya digeser kepada cerita Nabi Muhammad. Itu pinter tuh.
Jenius disebutnya itu cara dakwah itu begitu. Bahkan di dalam pewayangan itu ada jimat kalimusyada. Nah, jimat kalimusyada punyaan siapa? Semar Badranaya. Tahu cang dikit-dikit bang, karena kayu ulun dulu dalang. Nah itu jimat kalimusyada itu diganti oleh beliau bahasanya. Jadi jimat kalimusyada diganti jadi jimat kalimat syahadat. Asalnya jimat kalimusyada diganti. Bahkan uniknya lagi ketika ada sayembara atau pergelaran itu wayang kulit, semua orang boleh masuk, tapi dengan catatan harus basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, boleh masuk. Kan unik tuh, cakep itu. Karena pada waktu itu senang dengan patung, lalu airnya pun dikeluarin dari mulut patung. Sunan Kalijaga itu begitu, dikeluarkan air dari mulut patung supaya mereka mengira, oh ternyata sesembahan kita masih ada di sini. Ini patung, cuci muka, cuci tangan, cuci rambut, cuci kaki. Nggak taunya itu wudu. Begitu datang lewatin tontonannya, menari, diarahkan kemana? Ke Islam. Akhirnya dengan sendirinya masuk Muslim. Itu cara dakwah model ini. Ini siapa nih yang punya? Kita kayak ini? Bukan kan? Tapi bertentangan nggak? Enggak kan? Dibiarkan karena tidak bertentangan dengan hukum gitu. Tapi apa yang digantinya? Yang dibacanya. Kalau dulu mungkin yang dibaca hong 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 gitu, ya, alhamdulillah. Kalau sekarang diganti Allah 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 subhanallah subhanallah, bener gak? Bener. Tapi ininya silahkan pakai karena tidak bertentangan. Ini tasbih bid'ah neraka, mulut pian neraka. Bukan itu maksudnya. Cara dakwah tuh harus begitu. Model Nabi ketika membersihkan Ka'bah, dibersihkan itu Ka'bahnya dari patungnya, tawafnya tetap dijalankan, kurbannya tetap dijalankan, cuman cara dan tujuannya yang beda gitu. Kurbannya tetap onta, tapi takarrubnya lain. Kalau dulu sesembahan untuk berhala, sekarang diganti untuk Allah. Itu. Tawafnya kalau dulu telanjang, sekarang tidak boleh. Tutup aurat. Itu caranya. Lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'is sujud wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقربت لنا في ديننا وسلم بتعلمين وسلم بتعليمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salatu